kalau memang dia mau memberikan buku best, ya sudahlah titipkan saja. Kenapa harus datang sembunyi-sembunyi? Lah saya ini waktu itu sekjen, baru kemarin saya dipecat. Baru kemarin. Sekjen TPUA. TPUA. Dipecat oleh 7 orang, semua dipecat sama best. sama Bang Egy Sujana. Iya, artinya aneh bila aja. Ingat loh, sebentar dulu. Saya diminta Her Subeno untuk bicara, termasuk juga Edi Mulyadi. Saya mengatakan, saya pernah diiming-imingi 1 koper. Cuman 1 koper duit. Oke. Ya. Siapa nih? Dalam konteks ini. Siapa Bang? Siapa yang ditawarin? Ya, saya ditawari. Siapa yang nawarin? Dengar dulu lah, jangan main tembak aja. Gitu loh, dengar dulu. Soalnya saya butuh juga. Iya, makanya saya jelasin. Oke. Nah, Oke, jadi Bang. pada saat itu, ini ternyata kabar burung. Oke. Saya jelaskan lagi. Bentar. Kabar burungnya adalah abang mau ditawarkan uang 1 berapa? koper. Katanya nih ya. Iya, tidak ada katanya. Intinya dalam proses ini harus ada maaf bin maaf. Untuk kasus ijazah supaya clear, supaya dimaafkan. Betul. Akan dikasih berapa? 1 koper. 1 koper, uang nggak disebutkan jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak disebutkan. Oleh siapa nggak disebutkan juga? Tidak juga. Oke. Itu saya anggap kabar burung. Oke. Nah, begitu itu bicara saya sudah hampir 1 bulan lah ya sama Edi Mulyadi dan beberapa. Terus selanjutnya AK itu pernah juga. AK itu siapa tuh? Ahmad Kosinudin. Oke. Ya, menyampaikan bahwa juga 100 miliar. Jadi bukan saya yang menjelaskan, itu AK. Saya menindaklanjuti omongan AK. Konteksnya sekarang karena ini tidak ada kejelasan, ya sudah mau ngapain. Nah, masuklah proses pada saat BES berangkat ke Solo sama DHL dan 1 orang lagi tadi yang sempat ditanyain oleh si Rasman tadi yang katanya ada di Riau itu ternyata ikut. Eli Daneti. Ya. Jadi kalau memang dia mau memberikan buku BES, ya sudahlah titipkan saja. Kenapa harus datang sembunyi-sembunyi? Lah saya ini waktu itu sekjen, baru kemarin saya dipecat. Baru kemarin. Sekjen TPUA. Dipecat oleh 7 orang, semua dipecat sama BES. sama Bang Egy Sujana. Iya, artinya aneh bila aja. Ingat loh, sebentar dulu. Jangan menjustifikasi. Sorry. Nggak boleh begitu. Ini loh ya. Ketuanya Bang Egy ya. Iya. Oke. Di atas Egy Sujana itu ada pembina. Siapa namanya itu? Habib Rizik. Terjawab. Saya nggak mau bilang tadi. Sebentar. Oke, iya. Harusnya jangan main semua pentolan yang membesarkan TPUA itu main dipecat dengan seenaknya begitu gitu loh. Lah ini organisasi macam apa kalau kayak gini gitu loh. Maksud saya hormati perjuangan saya juga, perjuangan Rizal Fadila, Kurnia, Rustam gitu loh ya, Ismar. Artinya itu harusnya dihormati, jangan main pecat gitu loh ya. Lah kalau sekarang dia yang berangkat ke Solo, kok saya yang kena getahnya? Kan yang berangkat dia berdua atau bertiga, kok kita yang dipecat? Kita katanya berkhianat. Loh, saya dibilang berkhianat kan? Waduh, ini benar-benar sudah tidak masuk di rasio akal. Saya ngerti Bang Egy sakit. Khawatir sakitnya ada pengaruh dengan pemikiran. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu loh. Artinya itu pentingnya. Makanya saya mencoba untuk klarifikasi ke Petamburan supaya dicek. Bukan saya mau masuk lagi di situ. Enggak, sama sekali enggak. Tapi menarik. Ketua Dewan Penasehat? Ketua Dewan Penasehat. Pembina. Ketua Dewan Pembina Habib Rizik. Habib Rizik bilang apa soal ini semua? Saya belum konfirmasi, tapi sama sekumnya saya sudah menyampaikan. Bentar, ini jadi kan saya juga baru tahu ini. Artinya Habib Rizik ini kan TPUA itu tim pembela ulama terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Tidak. Oh nggak makanya Anda harus clearkan nih. Tidak. Jadi Habib Rizik imam besar itu tidak ada hubungan dengan itu. Dengan kasus ijazah. Tidak ada. Clear ya ini ya. Clear ya. Oke. Hanya beliau itu pembina tertinggi. Namanya pembina. Dan tidak pernah ikut campur dalam kasus ini? Tidak. Sama sekali? Sama sekali tidak. Nah, yang menjadi persoalan, saya mencoba bertanya kepada sekum di
Habib Rizik apakah diberi izin atau sudah ada izin. Akan begitu, Habib Rizik lagi keluar kota. Hanya pernah disampaikan bahwa jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Nah, konteksnya saya berpikir juga kalau jangan minta maaf, tapi ini ada RJ. RJ harus minta maaf. Ya RJ kan harus begitu, minta maaf, restorasi justik. Iya. 2 minggu kan sudah, berarti lama sudah. Nah, kita sebagai sekjen tidak diberitahu, wakil ketua umum juga tidak diberitahu, bendahara umum tidak semua tidak. Hanya yang tahu 2 ini makhluk. Artinya 2 ini siapa? Bang Egy sama DHL. Dan Nah, Hairul itu Lubis. Katanya sekjennya sekarang DHL ya, betul? baru diangkat Nah, kemarin. saya baru dapat soal. Iya. Saya nggak tahu mau diangkat di mana, Pak, di depan istana atau apa? Saya nggak jelas tahu. lah. Jadi begini, Karena mereka saya kira penjelasan Bang Azam Khan ini memperjelas bahwa memang Bang Egy berangkat ke Solo dan tentulah tidak mungkin dalam pembicaraan itu harus memecat Bang Azam Khan dari sekretaris TPUA, saya kira enggak. Ya. Tapi kalau ada RJ, ya. Nah justru malam ini memperjelas kepada kita bahwa ada pertemuan. Nah sekarang pertanyaannya Bang, apakah pertemuan itu ada memaafkan? Kok perlu amat saya harus minta maaf? Datang udah ketemu selesai. Kita ribut sama istri aja tengok-tengok Bukan, selesai. itu di luar kita. Bukan. Enggak, maksud saya Tapi gini, TPUA. kalau misalnya Anda bilang nggak usah harus izin kepada kita, kan begitu. Ini etika loh, organisasi loh. Artinya kemana-mana kita selalu dihubungi prokes jam, kesini jam. Enggak, saya Siapkan menangkap bahan. penjelasan Bang Azam. Pada waktu itu kan ketika dengan Harso Benuer itu saya dengar bahwa katanya Bang Egy berangkat karena tidak ikut di awal, betul ya? Karena TPUA dia tidak ikut, maka dia bawalah Bang DHL. Nah, saya bangun ini. Nah, tunggu dulu, oke? Enggak, saya perjelas. Oke, tunggu dulu, saya jelasin. Setelah itu, terus Pak Azam kan bilang, loh kenapa kami tidak diajak? Kenapa yang lain tidak diajak? Kan begitu, kenapa mereka berdua saja? Nah pertanyaan seriusnya adalah, kalau atas nama TPUA, saya kira juga enggak tidak tepat. mau diajak. Saya yakin mereka bertemu silaturahim, memaafkan, clear. Oke. Baik. Jadi kalau yang Gitu ya. kembali kepada tadi yang soal masalah pertama itu ke mana namanya UGM tanggal 14 ya, 15 ya. 15 April. Ya, itu yang menandatangani suratnya saya dengan Bang Egy untuk diajukan ke sekretariat UGM dan tanya jawab setelah itu baru clear untuk berangkat 1 bus. Saya harusnya ikut tapi orang tua saya anfal sakit, saya minta izin. Ada surat ke SMA 6 enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Ya udah jelas. Nggak ada. Jadi 2 surat. Pertama ke UGM ya Rasman, kedua ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Nah sudah dijawab akhirnya. Begitu dijawab karena kita dibatasi waktu, sabotase 1 bus, ada DHL juga, ada Edi Mulyadi juga yang ikut. Maka nggak bisa. Mary ikut ya, Mary ikut juga. Akhirnya setelah itu yang masuk adalah RRT jam 8. Dan akan disiapkan saya lupa 34 apa 36 item ya waktu itu. Enggak ada. Nah ternyata 1 item menurut beliau nggak ada. Waktu itu datang ke Solo, ke tempat Pak Jokowi. Ke Jogja dulu ke UGM. Oke. Ya Minta diterima. ijazah. Klarifikasi silaturahim ya. Oke. Beliau bertanya juga dan setelah selanjutnya dijawabkan 36 apa 34 item tapi kosong ya. Dan pada saat itu Profesor Wending juga atau siapa berjanji mau memberikan CCTV pertemuan itu 1 jam, itu juga nggak ada. Akhirnya beliau bertiga di halaman UGM menyampaikan apa yang pernah ketemu, yang sampai katanya Prof Wending yang mengatakan bahwa benar Bapak Joko Widodo lulusan dari kedokteran. Maaf ya katanya. Dia bilang benar kan begitu kan? Ada rekamannya semua lengkap ada. Oke, setelah itu tanggal 16-nya bertiga dan termasuk Rustam semua, termasuk Mary ya, berangkatlah ke rumah Solo. Pak Jokowi. Ya. Diterima sama Pak Jokowi 3 orang itu, DHL, Kurnia, termasuk Rizal Fadila. Poin yang disampaikan di sana bahwa Pak Jokowi tidak mau memberikan kecuali diperintah oleh hakim atau di pengadilan. Nah itu berulang-ulang ditanya Rizal Fadila, termasuk juga si siapa namanya Kurnia juga bertanya itu sampai klimaksnya nggak ada ya sudah pulang. Artinya memang benar telah terjadi itu yang membuat surat kami. Jadi pada saat itu memang RRT itu dari TPUA. Walaupun memang bukan artinya organisasinya masuk di TPUA. Tapi surat
Artinya udah masukin aja sekalian. oke. Baik. Itu clear gitu loh Bang ya. Iman, Bang Iman.